Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yud Chandra di masih liputan misteri ya. Kali ini ada liputan eksklusif ya. Katakan aja eksklusif gitu. Ada dua cerita dari teman kita yaitu Cece yang bekerja di Hongkong ya. Ada mbak-mbak yang kerja di Hongkong itu dia punya pengalaman mistis guys. Sampai sekarang itu masih terjadi. Di rumah majikannya itu ada apa ya? Ada penunggunya kayak gitu loh. Ada lelembut. Lelembut itu lebih dari satu. Ada bilang lelembut bukan tepung kanji loh. Katakan aja seperti itu. Orang Jawa bilang ada hantunya kayak gitu ya. Ada hantunya. Ini dari salah satu CC. Ternyata dia sudah bekerja selama 6 tahun di sana. Buset, bayangin. Selama 6 tahun di sebuah apartemen ya, apartemen yang berlantai 7 itu berhantu. Nah, dan tidak mengatakan sama majikan kalau dia sudah melihat hantu kayak gitu ya. Nah, kenapa nggak bilang sama majikan? Jadinya tadi bilang, kakaknya tadi bilang gini, kalau bilang sama majikan takutnya dia di interminate, maksudnya diputusin kerja atau ya katakan di terminate, diputuskan kerja kayak gitu, nggak bisa kerja di situ lagi. Karena pengalaman Cici yang satunya lagi pernah memfoto, dia pernah bikin selfie, ternyata di situ ada hantunya ikut selfie di situ. Terus abis itu ditunjukin ke majikan hasil foto selfie-nya tadi tuh, dan majikan nggak suka. Dan akhirnya si Cece diputusin kerja dan tidak boleh bekerja di situ lagi, maksudnya di interminate kayak gitu. Wah, ironis banget, ini ada apa? Itu maksudnya kenapa kok sampai gara-gara ada foto hantu aja di rumah dia dan Cecinya nggak boleh kerja lagi di situ? Apakah ada hubungannya dengan si majikan itu, atau memang majikan nggak suka kalau Cicinya udah melihat hantu kayak gitu kan? Orang katanya orang Cina kalau orang sudah melihat hantu katanya sial, itu kan cuma alasan aja kayak gitu. Sebetulnya enggak, mungkin ada hubungannya atau tidak, saya kurang paham. Nah, untuk Cece ini dia sudah bekerja selama 7 tahun di sana ya. 7 tahun atau 6 tahun, selama 6 tahun di rumah yang berlantai 7. Gede banget nih orang kaya. Nah, di sini ada dua CC di sini. Yang satunya lagi pengalamannya kesurupan guys. Kesurupan, duduk di bawah apartemen, duduk di bawah apartemen kayak gitu. Ternyata yang didudukin itu bekas orang bunuh diri, dan Cecinya kesurupan dengan mukanya itu sekeliling mukanya merah. Jadi seperti itu. Nah, mari kita simak. Dan karena tadi udah bincang-bincang sama kedua Cice ya, kedua kakak tadi yang sedang liburan, yang satunya nggak libur, belanja. Nah, yang satunya lagi liburan. Nah, gimana sih ceritanya? Bikin merinding aja. Penasaran ya? Nah, ayo kita lihat sama-sama gimana ceritanya yang lengkap dan komplit dari si CC tadi. Dua CC ya. Ada dua CC di sini. Oke. Ayo kita lihat bareng-bareng. Halo Cek, mengganggu waktu makan. Kenalin, namaku Yud Chandra. Namanya siapa Cek? Oh ya, yes. Wah keren. Gini Cek, kan sampean punya pengalaman di rumahnya majikan ada sosok, misalnya kalau orang Jawa itu lembut kayak gitu, lelembut. Nah, ada teman istimewanya di rumah majikan kayak gitu. Terus sampean baru datang ke sana itu maksudnya ini majikan pertama sampean? Pertama sampai sekarang berapa lama? 6 tahun. 6 tahun, gila, 6 tahun guys. Tuh bayangin, rumah yang berhantu udah bertahan 6 tahun. Terus berapa orang di rumah situ? Ada 4. 4 orang. Anaknya 2, tapi sekarang anaknya sekolah semua di LN. Oh, di Los Angeles. Terus itu apa namanya? Berapa lantai rumahnya? 7. 7 lantai, guys.
Bayangin 7 lantai, dia taker 4 orang dan rumah 7 lantai. Bayangin, orang sini tuh rewel dan cerewet dengan rumah yang 7 lantai. Dia bisa bertahan 6 tahun. Nah, kapal, nyuci kapal juga. Hah, nyuci kapal? Di mana kapalnya? Dan itu. Gila, nyuci kapal juga. Berarti ini keluarga kaya banget. Terus gimana sih ceritanya pengalaman di rumah ada hantunya tuh? Pertama datang waktu pertama masuk majikan itu? Ya ada gangguan ya. Heeh. Ada gangguan terus kalau setiap malam di ruang tamu Heeh. ya ada anak kecil sama temen-temennya gitu main bola. Ah. Sekiranya jam 1 sampai jam 2. Ada nggak nampak itu apa itu kayak sosoknya nggak nampak. Kalau habis aku liatin, aku keluar, aku pulang kamar lagi, udah nggak ada lagi. Tapi nunggu aku dilihat dulu, keluar. Oh gitu. Itu mesti tiap malam tuh ada selalu kayak gitu atau kadang-kadang? 2 malam sekali. Waktu pertama datang selalu diganggu. Oh mungkin kenalan itu, mungkin pertama kenal. Terus nggak ada bau-bau yang aneh kayak gitu misalnya? Ada. Bau apa itu? Kalau orang Jawa baunya itu apa? Telo kukus, Hah? kukus, ngono gitu. Oh, kayak iya kalau ada cerita legendaris kalau ada telo bakar, ada kentang rebus, telo rebus itu ada gendruwonya kayak gitu ya. Kayak gitu katanya orang Jawa kayak gitu. Tapi nggak tahu lagi. Ini sering bau kayak gitu. Sering bau. Oh, tapi apa bukan tetangga yang masak itu? Masa orang jam 1:30? Kirain tetangga masak gitu masak telo. Enggak kayak vampir, enggak kayak apa gitu. Enggak. Oh, nggak nampakin Berarti wajahnya. kayak seperti hantunya orang Indonesia kayak kuntilanak gitu. Iya, mirip. tapi kalau ditangkap pernah papasan. Papasan? Mukanya rusak pakai baju biru. Oh my god, guys, aku merinding, yakin merinding ini. Enggak identik sama pakai baju putih gitu enggak ya? Enggak. Loh, hantu sini masa pakai baju putih dia? Enggak, yang bikin heran tuh di Indonesia tuh beli bajunya di mana ya kuntilanak itu? Lah ya kok Nggak semuanya putih. makanya kan aku tanya, kalau hantunya luar negeri sama hantu Indonesia itu bisa identik sama putih. Kalau Indonesia kan pocong putih. Enggak dong, kalau di sana yang ada bocor ada dong. Beda makanya Pakai jas kalau di luar negeri. kayak namanya pakai Kalau ini mah gaul. kayak vampir gitu kan, vampir kan hitam kan Oh. gitu loh. Di mata itu panas gitu nih. Ketempelan. Mata kalau ketempelan hantu sini bener. Kamu pernah? Iya. Oh. Ini mata itu. Dia guys, dia juga pernah ketempelan hantu sini guys. Terus matanya merah. Di badannya tuh kayak panas, api. Ternyata apa yang rasukin kamu? Ternyata ditanya dari rumah ya. Oh. Kan karena di rumah itu kan ya mandi juga lah. Jadi tanya gitu, kok kenapa? Ini nih bos itu kaget kan kok mata tuh merah kayak ya. Kayak ini Oh. mata tuh merah, ini tuh merah nih. Oh. Merah katanya kenapa? Gitu. Kebanyakan makan lombok kali. Bukan, kalau setan sini kan kalau orang meninggal sini kan nggak pernah dibacain doa kan. Oh, terus nempel ke kamu. Kamu ngapain sampai ketempelan gitu? Nggak pernah di situ katanya bekas ada orang apa namanya bunuh diri terjun. Oh. Jadi duduk lah aku di situ gitu. Terus? Iya nggak permisi kali ya. Mungkin karena kamu nggak tahu. Karena nggak tahu kan. Jadi Hmm. pulang-pulang tuh ya itu ini merah dan Aduh. Terus sembuhnya gimana? dia sembuhnya ya baca doa. Dan pokoknya sih dari dapur ambil air garam, minum sama cuci muka. Udah beres. Udah gitu sama di rumah langsung dimajiin, dibantu ngaji. Oh. Ya ternyata ada yang ikut emang ada yang ikut. Di Oh. rumah Indonesia. Iya. Emang ada yang ikut. Terus akhirnya berapa lama kamu sampai bisa? Tua loh yang ikut katanya udah umuran pokoknya udah tua. Udah ratusan tahun mungkin ya. Makanya itu Mungkin hantu itu lagi duduk, kamu duduk. iya kali. Minta bangku kamu. Kalau namanya hantu kagak nampak. Oh my god. Duduk di nama di apa? Permisi, Mbak. Aku Minggir bah gitu. Dia gitu juga tuh dari itulah jadi nggak berani duduk di bawah. dia itu lagi duduk, kamu duduk. Siapa yang duduk di mana? Oke Jay, kita lanjut. Terus kamu papasan sama perempuan pakai baju hijau, biru ya? Papasan satu saya. Jatuh. Kaget pas papasan. Oh. Kan otomatis saya kaget jatuh. Oh.
kayak Tapi nggak sampai kesurupan itu enggak ya? enggak. Cuman aku selalu bilang sih kalau saya mau tidur, bangun tidur setiap hari saya bilang, kamu boleh berteman dengan saya, kamu boleh tidur bareng dengan saya. Yang penting Tapi jangan ganggu gitu ya. kita udah alam Beda alam. mau jadi teman baik saya juga boleh, nggak apa. Oh. Terus saya udah sekarang nggak ganggu lagi. Jarang lah, paling ganggu cuman paling apa ya? Ya itu paling di tangga. Apa ya? Di tangga itu. Iya ya itu makanya kalau di tangga kalau nggak hati-hati kan bahaya, takutnya dijegal atau gimana ya, kita kesandung nggak sengaja kayak gitu ya. Pas tangga majikan nggak ada pegangan. Nggak ada pegangannya. Itu bahaya itu. Tapi kan sampai hari ini nggak pernah sampai mengganggu atau sampai fatal kayak gitu kan. Nah, ya saya kan pernah cerita sama teman. Oh. Bilang nggak ya ke majikan, saya bilang jangan mbak. Hmm. Teman aku dulu kan teman aku di situ udah 16 tahun. Bilang ke majikan katanya langsung diintermin besoknya gitu. Katanya kalau pembantu ngeliat hantu, katanya kalau orang Cina pembawa sial gitu, nggak tahu. Oh, itu cuma alasan aja mungkin karena itu dia punya foto. Apa tadi bikin foto? Dia bikin foto terus akhirnya apa? Ada gambar hantunya ikut di situ. Di kamar terus ada Serem banget. uncang-uncang. Iya, serem banget. Aduh. Makanya aku waktu pertama kali datang ke situ banyak anak PL anak itu bilang Mbak, buat berapa minggu ya gitu. Berarti di situ sering keluar masuk Cice loh. Iya, katanya terkenal majikan gue itu super baiknya setengah mati gitu. Terus itu apa namanya? Cuman sampean aja yang bisa bertahan sampai 6 tahun kayak gini. Edan. Bener-bener gila guys. Makanya Lombok segini guys, jadi makanya hantunya takut. Terus sampai hari ini masih saja itu apa nampakin atau ada tanda-tanda kayak gitu? Paling sering papa sama Berarti di saya di Evan tangga itu. ya terus saya di Evan itu sebelah sini itu kan. Di tangga. Tapi kalau di kamar sekarang udah jarang sih. Kayaknya apa dianggap aja itu kayak teman sendiri, orang yang ada di situ kayak gitu ya. Iya. Oh, selama nggak ganggu aja ya. Oh. Terus sampean muslim ya? Ya sering baca doa-doa gitu? Oh. Oh. Ya pokoknya nggak ganggu aja nggak masalah aja. Kalau sampai ganggu itu udah beda lagi. Udah beda lagi. Oh. Kadang baju. Ya sampai hari ini berarti majikan nggak tahu kalau sampean tahu. Nggak tahu. Kalau saya kan mau bilang ke majikan tapi temen aku jangan mbak. Nanti kamu di interminate loh. Oh, kayak Mbak yang pertama yang dapat foto itu ya? Iya, dia langsung di interminate. Langsung paginya cari. Berarti ini ada kaitannya dengan majikan dong mungkin? Atau kita nggak seujon lah mungkin ya karena pemahaman orang sini katanya Mbaknya tadi kalau itu apa namanya udah lihat hantu berarti sial kayak gitu ya. Tapi aku pernah waktu tinggal di rumah lama itu yang rumah deket Cece-nya itu loh. Itu Cece deket Cece ini tapi kan beda apartemen. Di situ aku pernah bilang, Kak, waktu itu aku masak, waktu itu aku masak di dapur, terus habis itu semuanya itu ada menunggu aku makan, maksudnya menunggu aku masak. Mereka nunggu di itu ada yang nonton TV kayak gitu kan, cuman berdua, terus sama satu kucing. Terus habis itu ada sesuatu yang terbang ke gudang di sebelah aku, kan aku masak sebelahku kan gudang, terbang langsung ya kan ada gudang kecil, kamar kecil yang deket dapur itu kan buat gudang Nah, itu buat gudang. Terus aku bilang, bos, itu apa namanya barusan ada yang masuk sini? Nggak ada katanya, nggak ada apa-apa. Oh, kita bilang gitu. Tapi aku lihat seperti burung gede banget terbang loh masuk gudang situ, berang gitu. Sampai aku kaget kok. Sampai aku kaget di situ. Kayak gitu. Terus dua kali. Terus aku bilang sama bosku nggak apa-apa. Terus akhirnya dapet 1 tahun aku di situ. Mereka bos bilang, ayo pindah rumah katanya, beli rumah baru katanya. Oh gitu. Terus yang ini gimana? Dikontrakin. Terus setelah baru-baru ini dia bilang kalau di sana tuh rumahnya nggak bagus ya bos, aku bilang gitu. Iyalah situ, makanya nggak mau pindah. Kamu kok tahu? Iya, aku sering lihat hantu di situ. Gitu. Kamu lihat? Kenapa nggak bilang? Oh kan udah bilang kalau ada yang terbang ke dapur. Kamu bilang enggak. Dia fine aja nggak apa-apa.
Sekali lagi kamu kok apa yang mundur dari obat. Nah, terus jadi sampai hari ini aman ya, Ce ya? Tapi cecinya lemu loh, masih itu apa 7 lantai guys. Dia taker 7 lantai sama 4 orang bersih-bersih rumah, naik turun tangga. Gak ada liftnya loh. Aduh, tetap lemu loh, lemu subur. Oke, Ce, terima kasih banyak ya, Ce, untuk itu apa? Tambahan ulasan tadi. Oke, terima kasih. Ya pokoknya hati-hati ya, Ce. Nggak ada masalah. Oke, guys. Nah, itu tadi penjelasan dari kedua Cici tadi ya, yang satu tinggal di sebuah apartemen berlantai 7 selama 6 tahun bersama hantu di dalamnya. Ini orang nggak penakut banget ya. Ya dianggap udah biasa aja kayak gitu. Terus satu lagi yang kesurupan bekasnya orang bunuh diri, dia kan nggak tahu orang bunuh diri tadi jatuh di mana CC itu duduk di situ. Dan ternyata setelah itu mukanya itu jadi merah gini guys, matanya itu merah bundar kayak gitu. Dia dirasuki kayak gitu. Entah itu roh siapa, tapi katanya itu rohnya si nenek-nenek. Masa yang bunuh diri itu nenek-nenek sih? Nah itu kan cicinya nggak tahu, duduk di bawah situ, di bekasnya pas bekasnya orang bunuh diri. Itulah guys, dimanapun jangankan rumah yang kosong ya, yang lokasi-lokasi atau gedung yang kosong nggak dihuni roh halus atau hantu, di rumah yang masih ada orangnya aja ada, itu ada dihuni kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau sharing atau punya pengalaman yang menarik tentang hantu ya, tentang hantu yang pernah misalnya ada di tempat kos atau di tempat majikan atau di mana lah kayak gitu, yang mau sharing, oke, bisa hubungi saya, kita bincang-bincang bersama ya, kita ngobrol bersama, kita bercerita bersama, kita share di sini, oke? Nah, gitu aja kawan. Jadi kalau mau sharing atau apa, langsung aja cari saya ya, Chandra Misteri kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain waktu, di cerita yang beda dan momen yang beda. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.